Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pernikahan Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Berkah. Di sini kami akan memperkenalkan anggota kami yang bernama Yang pertama bernama Alivia Dinda Audi Sabrina, yang kedua Audia Zahra, yang ketiga Haidar Rabani Sunandar, yang keempat saya sendiri, yang kelima Putri Zawalia Munarwi. Next. Yang pertama, pengertian cinta dan pernikahan serta fitrah manusia untuk menikah. Next. Yang pertama, cinta mengandung energi yang sangat besar, energi yang sangat luar biasa. Itulah kenapa seorang ibu rela berkorban sekalipun nyawanya demi sang anak. Seorang suami dapat tak hiraukan lelah dan peluh yang bercucuran demi anak istrinya. Para sahabat rela berkorban demi Allah dan Rasul-Nya, Muhammad SAW. Next. Sudah menjadi fitrah cinta yang timbul antara pria dan wanita yang bukan mahram, seperti yang difirman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum. Yang kedua akan dibacakan oleh Bu Zau. Yang kedua, kriteria ideal pendamping hidup. Next. Kriteria ideal pendamping hidup dalam mencari calon pendamping yaitu ada 4. Yang pertama, memiliki harta atau penghasilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar umat Islam baik lelaki maupun wanita memilih calon pendamping hidup dengan baik dan teliti. Kriteria pasangan hidup dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita dinikahi karena 4 sebab, hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Maka dari itu, pilihlah yang beragama, kalian akan beruntung. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Dari hadis riwayat di atas, kriteria yang pertama adalah memiliki harta atau setidaknya berpenghasilan mapan. Hal ini agar segala kebutuhan dan sarana berumah tangga dapat terpenuhi dan tercukupi. Alangkah lebih baik jika memilih calon pendamping hidup memiliki kekayaan dan bertakwa. Dengan harta, maka ibadah akan lebih maksimal dan rumah tangga menjadi tenang. Apabila keluarga dapat terpenuhi segala kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan, tentu kebahagiaan berumah tangga akan lebih mudah tercapai. Yang kedua, garis keturunan. Kriteria kedua yang tidak kalah penting adalah silsilah keturunan. Sesuai anjuran Rasulullah, garis keturunan juga sangat menentukan ketentraman berumah tangga. Garis keturunan orang berkuasa atau pejabat memang bukan yang paling prioritas, tapi apakah keluarga calon pendamping hidup merupakan keluarga baik-baik? Kepribadian seseorang terkadang bisa dilihat dari keluarganya. Karena apabila ia berasal dari keluarga baik dan soleh, tentu ia juga sudah dididik dengan baik oleh orang tuanya. Yang ketiga, rupawan. Soal wajah dan estetika memang selera pribadi setiap orang. Tetapi Rasulullah juga menyarankan agar memilih calon pendamping hidup yang paling rupawan. Pria yang mendapatkan istri cantik tentu hidup akan semakin bahagia dan menyenangkan. Sedangkan wanita yang mendapatkan suami tampan juga merasa lebih betah dan bergairah dalam kehidupan rumah tangga. Kecantikan atau ketampanan tidak bisa menjadi tolak ukur calon pendamping hidup yang utama.
karena bisa luntur seiring waktu ketika berusia senja. Yang keempat, akhlak dan pendidikan agamanya. Terakhir, tapi sangat penting dan harus diprioritaskan adalah masalah agama. Pernikahan yang dilandaskan karena agama dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala akan terasa lebih indah dan tentram. Suami dan istri yang berniat menikah untuk beribadah, memasrahkan segala urusan dan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala pun mungkin dalam proses mendidik buah hati juga berbasis agama Islam. Keluarga yang dibina tidak hanya bahagia dan tentram di dunia, tetapi juga mendapat keberkahan di akhirat kelak. Next. Yang ketiga akan dibacakan oleh Haidar. Cara untuk menjaga kesucian diri dengan tidak berpacaran dan tidak berzina. Secara etimologis, iffah adalah bentuk masdar dari afa yaifu ifa yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Selain itu, ifa juga dapat berarti kesucian tubuh. Sedangkan secara terminologis, ifa adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkan. Seperti surat Al-Isra, wala taqrabu zina innahu kana fahisata wa sya'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Demikianlah sikap iffah yang sangat diperlukan seseorang untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri, sehingga tidak ada peluang sedikit pun bagi orang lain yang tidak senang dengannya untuk melemparkan tuduhan atau fitnahan. Orang yang mempunyai sikap iffah disebut apib, akan dihormati dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dan satu hal yang jauh lebih penting lagi, orang seperti akan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat akan dibacakan oleh Audi. Upaya untuk meraih keluarga berkah dalam bingkai pernikahan. Keluarga yang baik atau keluarga yang berkah adalah keluarga yang dilandasi dengan agama yang baik dan membawa kebaikan bagi diri mereka dan orang lain, yang membuat anggotanya menjadi nyaman dan tentram. Dalam hal ini dibutuhkan cara untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Next. Upaya yang dilakukan melalui 3 tahap, yaitu pertama sebelum pernikahan, yang kedua saat akad nikah, yang ketiga saat menjalani rumah tangga. Upaya yang dilakukan sebelum menikah, yang pertama menata niat menikah untuk mencari ridho Allah. Yang kedua, tidak berpacaran atau mendekati zina. Yang ketiga, memilih calon pasangan sesuai dengan pandangan Islam. Yang keempat, menyiapkan diri secara fisik maupun psikis. Yang kelima, musyawarah dengan orang tua untuk mendapatkan ridho. Yang kedua, saat akad nikah. Upaya yang dilakukan adalah yang pertama menjaga agar niat tetap lurus, yang kedua meminta doa kepada orang tua dan orang-orang soleh di sekitar kita, yang ketiga memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Syarat sah dari menikah adalah yang pertama masing-masing kedua mempelai telah ditentukan baik dengan isyarat, nama ataupun sifat. Yang kedua kerelaan kedua mempelai, yang ketiga melakukan akad bagi pihak wanita. Yang melakukan akad bagi pihak wanita adalah walinya. Yang keempat, adanya saksi dalam akad nikah. Yang kelima, adil. Yang keenam, laki-laki. Yang ketujuh, bijak. Untuk rukun akad nikah, yang pertama, adanya kedua mempelai yang tidak memiliki penghalang. Yang kedua, adanya penyerahan yang diucapkan oleh wali. Yang ketiga, adanya penerimaan. Yang keempat, adanya 2 orang saksi. Dan kelima, adanya mahar. Untuk mahar ini didiskusikan dengan 2 keluarga masing-masing. Next. Yang ketiga, upaya yang dilakukan saat menjalani rumah tangga. Yang pertama, mempertahankan motivasi menjalankan pernikahan untuk tujuan beribadah. Yang kedua, menjadikan ridho Allah sebagai pedoman untuk berumah tangga.
Yang ketiga, nafkah yang halal. Yang keempat, suami dan istri yang menjalankan tugasnya dengan baik. Yang kelima, memperlakukan pasangannya dengan baik. Yang keenam, saling membantu dalam menjalankan urusan rumah tangga. Yang ketujuh, bersikap toleran terhadap pasangan, membiasakan bersikap sabar dan syukur, berbuat adil dan bijak, bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap masalah. Yang kelima akan dibacakan oleh Dinda. Yang kelima yaitu ragam kontroversi pernikahan. Yang pertama yaitu poligami. Yaitu poligami adalah menikahi banyak istri. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma balakum minan nisa imathna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dzalika adna alla ta'ulu. Artinya yaitu, dan jika kalian khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kalian menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kalian senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang wanita saja atau budak-budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk kalian tidak berlaku aniaya. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Ayat tersebut hanya menjelaskan tentang bolehnya poligami, dan itu pun merupakan pintu kecil yang dapat dilalui oleh yang amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Menurut Islam, seorang laki-laki yang membutuhkan dan sudah memenuhi syarat untuk berpoligami dalam arti yang sudah siap secara fisik dan psikis, terdapat batas yang tidak boleh untuk dilalui. Laki-laki hanya boleh memiliki 4 istri dengan syarat adil dalam hal nafkah fisik. Jika laki-laki masih belum bisa adil, maka laki-laki hanya diperbolehkan menikahi seorang wanita. Yang kedua adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah pernikahan yang memiliki jangka waktu atau yang biasa kita sebut dengan kawin kontrak. Imam-imam mazhab sepakat bahwa nikah mut'ah adalah haram hukumnya. Dinamakan mut'ah karena laki-laki hanya memanfaatkan dan menikmati perkawinan hanya untuk bersenang-senang, hingga tempo waktu yang telah disepakati. Selain menyalahgunakan fungsi pernikahan yang untuk beribadah dan mengharap ridha Allah, nikah jenis ini juga jelas sangat merugikan pihak wanita. Dalam perkawinan ini tidak memiliki hukum sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran tentang perkawinan, talak, idah, dan warisan. Yang ketiga adalah pernikahan beda agama. Wanita muslim tidak halal kawin dengan laki-laki bukan muslim, karena seorang lelaki mempunyai hak kepemimpinan bagi istrinya dan istri wajib taat kepadanya. Maka tidak boleh orang kafir atau musyrik menjadi pemimpin dan menguasai wanita muslimah. Seorang laki-laki muslim juga dilarang untuk menikahi wanita yang bukan muslim atau berbeda agama. Di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin hingga mereka beriman. Sungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan isinya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Janganlah kamu menikah dengan perempuan-perempuan musyrik kecuali mereka telah beriman. Ayat ini menunjukkan diharamkannya menikah dengan perempuan kafir atau musyrik. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.